Em, tamu saya atau rekan dalam berbagi malam hari ini adalah seorang anak muda juga yang memiliki hati untuk pelayanan anak-anak di dalam gereja dan dia punya passion yang begitu kuat terhadap anak-anak. Karena itu dia memberi diri untuk panggilan ini. Namanya adalah Pastor Grace Kurniawan Budi, aturannya. Baik, Grace, malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang pelayanan anak. Tentu saja di era new normal gitu ya. Grace bisa memperkenalkan diri dulu kepada semua yang bergabung dengan kita malam hari ini. Silakan, Grace. Ya, halo, saya sebutnya teman-teman yang lagi pada nonton, saya biasanya sebutnya yang bagi pelayan anak saya sebutnya sanak ya, sahabat anak. Sanak ya. Jadi buat sanak semuanya yang lagi nonton, dimanapun sanak berada, ada di Jakarta, di rumah, yang lagi leha-leha mungkin, yang lagi santai-santai setelah ibadah hari ini. Salam kenal, saya dengan Grace, saya ini Ketua Departemen Anak dari Sinode GPIA, dan kebetulan Tuhan juga percayakan saya untuk punya YouTube channel sendiri nih Om. Jadi saya selain pegang departemen, saya pegang YouTube channel sendiri yang memang untuk mentraining guru sekolah minggu atau para pelayan anak. Namanya Sahabat Pelayanan Anak Indonesia, dan puji Tuhan itu YouTube channel udah memberkati banyak orang, dan saya suka terima reviewnya back, dan saya bersyukur banget lah ada di pelayanan anak-anak. Ya. Oke, Grace, jadi itu memang yang jadi panggilan Grace sebetulnya ya? Banget Om, itu jadi panggilan saya udah tahu panggilan saya dari kecil itu di anak, jadi dari saya membangun diri saya dari kecil itu untuk ya join pelayanan anak, dari saya SMP udah mulai ngajar sekolah dulu. Grace, mengapa sih punya passion terhadap pelayanan anak, Grace? Panggilan Om, panggilan ya, itu calling ya? Calling. Kalau saya ditanya kayak kenapa atau apa, saya nggak bisa kasih jawaban yang yang logik atau apa. Saya cuma bilang itu benar-benar panggilan banget gitu. Jadi singkat ceritanya Om, saya kelas 2 SD, jadi umur 8 tahun, saya lagi ngegendong anak, saya suka sama anak kecil, saya ngegendong anak bayi. Anak bayi itu sampai itu di hati saya langsung Tuhan ngomong ini panggilanmu gitu. Jadi kalau kayak apa dan bagaimana saya nggak ngerti, cuman saya tahu itu hidup saya itu di anak gitu. Kadangkala kalau kita bicara tentang visi susah dijelaskan ya. Artinya calling itu kadangkala susah dijelaskan karena setiap kita itu kadangkala berbeda-beda ya, Grace. Pengalaman ketika Tuhan menetapkan di hati kita untuk sebuah pelayanan gitu ya. Kadangkala agak susah mau dijelaskan gitu ya. Betul. Jadi tapi pernah nggak mengalami sesuatu peristiwa dan itu meneguhkan bahwa kayaknya ini deh pelayanan saya di anak, pernah nggak, Grace? Waktu saya kuliah, jadi waktu saya selesai SMA, jadi kan waktu saya udah tahu nih dari kelas 2 SD saya panggil di anak ya Om. Jadi dari kecil saya membangun diri saya itu di dunia anak Om. Jadi kalau seandainya saya udah tahu nih pelayanan saya ke depan akan di bidang anak, terus habis jadi waktu saya kecil pun saya cari bacanya tentang psikologi anak, saya udah membangun begitu. Nah, waktu saya selesai SMA itu saya sempat pernah melenceng sedikit dari jiwa anak gitu ya. Saya mau kuliah di komunikasi, terus habis itu akhirnya Tuhan panggil lagi dengan tempat kuliah yang memang children ministry, pelayanan anak. Nah, itu peneguhan banget tuh nanti di sana selama kita perjalanan kita sama Tuhan, tambah lagi diteguhkan. Terutama kalau saya tuh peneguhan saya itu adalah ketika saya melihat anak-anak tuh menangis, menyembah Tuhan, nangis, peneguhan buat saya gitu. Kalau anak itu benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan banget gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Anak pelayan anak tuh luar biasa loh Om. Kayak jangan pernah meremehkan anak-anak. Anak-anak tuh kayak kalau udah ngomongin dia Tuhan sama anak ya Om, saya merasa anak-anak tuh kadang-kadang lebih peka loh daripada orang tua. Dan Tuhan bisa lebih pakai, maksudnya bukan pakai dalam hal kayak hal yang besar khotbah enggak, tapi Tuhan bisa pakai anak-anak untuk menegur, mengingatkan kita, baik kita sebagai orang tua ataupun cuman ya orang biasa, asal kita peka aja. Mereka tuh buat saya sih luar biasa gitu, anak-anak tuh ya luar biasa lah hubungan dia sama Tuhan, dan Tuhan bisa pakai dia gitu. Dan saya lihat kan Grace sebetulnya punya background kalau secara kuliah itu kan ambil pendidikan ya Grace ya.
Iya, tapi Master saya dulu jadi ceritanya waktu saya sekolah saya sempat ambil diploma itu di Children Ministry, di pelayanan anak. Children Ministry. Oke, ya, 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 Pas ya, ya. ministry, terus teologi, terus konseling, terus baru pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen ya. Ya, jadi memang base-nya itu udah di pelayanan anak Children Ministry itu. Jadi memang sebetulnya dari sisi pendidikan memang udah mengarahnya lebih kepada memang memfokuskan diri pada pelayanan anak itu ya, Grace ya. Betul, betul. Makanya saya bilang Oke, saya oke. membangun diri saya, Om. Jadi waktu saya udah tahu nih kelas 2 SD udah tahu saya ini panggilan di anak, saya udah membangun diri saya fokus di situ. Mm-mm. Jadi betul-betul di preparing ya. Ya, ya. Maksudnya kadang-kadang saya bilang sama kamu kalau misalnya sama anak-anak gitu, kalau kamu udah tahu mau jadi pengusaha, bangunlah dirimu dari kecil untuk Hmm, menjadi pengusaha. Pas lagi betul. SMA ada peluang sedikit untuk usaha, usaha. Karena memang Hmm, itu gitu, panggilanku di situ. Kalau saya panggilannya di anak, jadi saya membangun diri saya dari kecil ya udah di anak gitu. Karena saya hmm, tahu jadi kita membangun diri kita di situ gitu. hmm, hmm, hmm. Tapi memang seharusnya memang seperti itu sih ya. Karena kalau Betul. kita mau profesional dalam pelayanan, maka mau tidak mau kan kita harus membuild up diri kita harus empowering kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah kualitas kan, Benar, gitu. Secara benar. pendidikan kita punya dan seterusnya. Ya, betul. Nah, Grace, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang pelayanan anak di era new normal, Iya. sebetulnya kalau saya pengen tahu apa sih pandangan Grace tentang new normal itu sendiri sebetulnya? Aduh Om, ini benar-benar apa ya? Saya bilang ini the world that we are living is unpredictable world. Oh, Jadi iya iya ya betul. Om ya, maksudnya kayak siapa Mm-mm, yang pernah mm-mm, nyangka Om? Kayak mm-mm, sekarang mm-mm, aja kita kemana-mana. Dulu saya inget ya Om ya, ini ilustrasi yang paling saya ini banget. Jadi dulu Om ada anak youth saya itu sebelum sebelum maskeran nih Om, sebelum mm-mm, corona pakai masker terus. Saya ngeliatnya ngap Om. Saya bilang sama dia, mm. aduh pakai masker dong, kamu kan cantik, buka dong gitu ya. Terus setelah ini new normal nih Om, saya ngelihat dia, saya dalam hati ngomong begini loh, ya ampun, anak bersyukur banget ya udah latihan pakai masker, jadi sekarang giliran itu pakai masker aman-aman saja, giliran saya yang belum pernah latihan pakai masker engap gitu. Jadi benar-benar new normal itu satu era yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Terus ya Om ya, kalau saya nanya nih misalnya sama kayak Mami, aduh Mam, Mami saya umur 70 tahun ya Om ya, mau Iya, iya. 70 saya bilang, aduh Mam kalau kayak begini nih mau sampai kapan? Mami saya bilang, iya ya, Mami juga nggak tahu. Karena Mami belum pernah ngalamin ini sebelumnya, Om. Jadi siapa yang pernah ngalamin Mm-mm, ini semuanya? Jadi benar-benar unpredictable, nggak ada yang tahu. Ini saya kan pelayanan anak kayak di gereja saya, Om. Kita udah ngomongin Natal nih. Kita Natal mau ngapain? Ini anak mau diapain? Boleh datang apa enggak? Masa kita Natalan di Zoom? iya, Kita mau iya, bagi iya, anak-anak iya. gimana? Basar gimana? Hal-hal yang menyerukan kita bagaimana? Kita nggak ini sama sekali nggak tahu pandangan ke depan kayak gimana. Jadi Mm, new normal ya benar-benar new beginning. Kemarin ada firman Tuhan mm. begitu, new beginning. Di mana kita nggak tahu ke depan. Kita ya, Nah, apa yang Grace mau sampaikan ke kita tentang tema kita? Silakan, Grace. new normal ini atau udah dari beberapa tahun lalu gitu ya, saya cuman mau mengingatkan gini, coba kita merubah kata-kata sekolah minggu kita menjadi pelayanan anak. Itu yang nomor satu yang Hmm, selalu saya ingin sampaikan kepada semua para sahabat anak gitu. Sekolah minggu itu soalnya lebih menjurus kepada guru dan anak, dan komunikasinya hanya satu arah. Kalau sekarang saya lebih kayak pelayanan anak di mana benar-benar anak-anak harus dilibatkan dalam sebuah ibadah, Om. Dalam sebuah liturgi ibadah. hmm, Izinkan mereka menjadi singer, izinkan mereka menjadi usher, izinkan mereka bahkan jadi pemusik. Pelayanan anak itu sekarang sangat penting, ya, bukan hanya sekolah minggu gitu. Dan di era new normal ini banyak hal sih sebenarnya yang saya mau sampaikan gitu. Yang pertama, peran kita sebagai pelayanan anak kan nih, para sahabat anak nih. Saya ini udah offline sekitar 3 bulan nih sanak ya, dan saya hmm. ini udah offline itu ini udah memasuki bulan yang kedua nih. Nah, bulan yang kedua ini saya lebih memperhatikan gitu, perhatikan tentang perubahan. Sebelum kita new normal, pas kita ibadah online, sampai sekarang nih, saya udah offline yang menuju 2 bulan sanak sekali lagi. Nah, saya memperhatikan peran saya sebagai pelayan anak, saya sebut saya ini pelayan anak atau sahabat anak sama seperti sanak semuanya, peran saya ini berubah total.
berubah dalam arti begini, ketika gini kita memperhatikan yang terjadi sekarang di sana, guru-guru, anak-anak nih kebanyakan di depan kamera, dia harus belajar online. Nah, dia tuh nggak boleh ke mall kadang-kadang, dan waktu dia keluar itu cuman waktu ibadah. Itu pun kalau yang orang tuanya berani kasih izin keluar ya. Nah, ketika mereka keluar untuk ibadah, saya berharap para sahabat anak semuanya itu mempergunakan waktu selama 1 atau 1,5 jam itu dengan baik untuk kita bisa benar-benar komunikasi 2 arah bersama dengan anak. Bermain bersama temannya dan komunikasi 2 anak. Nah, saya perhatikan peran saya sebagai pelayan anak itu harus berubah. Saya ini harus bukan lagi menjadi guru, dari jadi guru sekolah minggu guru, saya harus merubah peran saya sebagai seorang kakak yang harus membimbing, yang harus menuntun mereka, yang harus mengarahkan mereka. Lalu peran saya sebagai pelayan anak bukan hanya menjadi, kalau guru tuh suka criticize ya, suka mengkritik, kamu jangan gini, tapi lebih pada menuntun, mengajarkan, jadi menuntun mereka, bukan hanya mengkritik mereka. Lalu peran saya sebagai pelayan anak, saya harus mempersiapkan bukan hanya anak-anaknya, tapi juga orang tuanya, Om. Karena sekarang banyak banget orang tua yang stres gara-gara anaknya sekolah online, Om. Iya. Itu menarik banget loh, Om. Dimana tadi ada yang cerita gitu, anak yang ke-1 di kamar ini ngunci pintu, yang kedua kelas 1 harus ngunci pintu, dan anak orang tua kerja. Terus kayak gitu bikin orang tua stres loh. Maksudnya kayak mereka juga nggak pernah ngajarin anak. Biasanya serba lemparin ke guru-guru yang sekarang nggak, mereka harus jadi guru gitu. Nah, jadi kita harus mempersiapkan anak dan orang tua. Gitu. Ini peran kita sebagai pelayan anak ini sekarang ini justru lebih bukan hanya pentingin satu arah gitu ya, satu lingkungan yaitu sekolah minggu, tapi sekarang harus menyebar kepada anak-anaknya itu. Dan para sanak gitu ya, kalau ada orang tua yang udah bawa anaknya ke gereja, diharapkan juga untuk ngobrol sama orang tuanya. Apa kabar, Mami? Apa kabar, Bu? Apa kabar, Ci? Apa kabar, Tante? Sehat? Anaknya gimana? Jadi itu biar anak-anak tuh, biar orang tua juga merasa rilis. Aduh, anak saya begini nih. Aduh, anak saya di rumah bawa pusing gitu. Nah, kayak gitu aja kita udah membantu merilis stresnya mereka. Dan waktu mereka ibadah ya, waktu mereka ibadah di atas nih, di orang tua gitu, ibadah orang tua, ibadah orang besar gitu. Itu sebenarnya juga mereka tuh kayak lagi melepaskan, ini loh kayak, aduh akhirnya gue jauh lagi. Ada ya anak gue yang udah sama-sama, dia udah ke atas aja mereka udah kayak tenang, kayak break sebentar, orang tua happy, anak-anak happy. Nah, waktu saat mereka ketemu lagi abis ibadah, langsung mereka sama-sama bersama-sama lagi gitu, main lagi, sama-sama lagi, kayak restart. Peran kita sebagai para sahabat anak ini benar-benar udah nggak bisa lagi kayak, ini ya, saya ajarin kamu ya, kamu harus denger ya, enggak, tapi harus banyak komunikasi sama mereka, karena mereka udah jarang nih Om ketemu face to face begini. Jadi harus komunikasi, itu peran kita. Lalu yang saya perhatikan lagi juga peran gereja. Ketika mereka semuanya udah mulai di rumah aja dan cuma keluar cuman kayak mungkin ke pasar atau keluar cuma ke gereja, peran gereja itu sangat penting sekarang. Karena ingat ya Om, mereka cuma ibadah sekali doang loh. Maksudnya mereka keluar ibadah seminggu sekali doang, dan itu mungkin jadi tempat satu-satunya yang mereka pergiin. Gitu. Ketika itu jadi peran gereja harus jadi tempat yang fun. Harus merilis semua negatif emotion buat dia. Peran gereja itu sangat penting, selama 1 jam itu peran gereja sangat penting ya. Ini saya ngomongin yang masih offline ya. Kalau yang offline online, peran gereja itu sekarang harus jadi rumah konseling. Rumah konseling untuk para anak dan juga untuk para orang tua. Seperti saya bilang tadi, mereka udah mulai kayak di rumah udah stres, anaknya belajar online. Ada yang bilang rumah gue udah kayak berantakan gitu. Anak nggak pergi baju udah ganti, kemana-mana dia ganti. Ada yang bilang rumah saya kayak tadi, ada yang bilang rumah saya kayak warnet. Anak satu lagi pegang headphone begini, yang kedua sebelahnya pegang headphone begini, yang ketiga kita harus siap dengan rumah konseling itu. Lalu gereja ini harus jadi tempat yang safe juga buat mereka di tengah-tengah pandemik kayak begini gitu. Itu peran gereja dan peran
para sahabat anak yang berubah saat inilah. Itu yang saya catat gitu. Lalu juga dalam tata cara dalam new normal ini, tata cara liturgi gereja itu juga harus berubah banyak om. Secara kayak ruangan harus dikasih jarak, itu juga kan liturgi ya om ya, bagian dari liturgi. Bagaimana ruangan harus dikasih jarak. Lalu gimana nanti waktu saat kita ibadah ini harus lebih banyak kesaksian juga. Izinkan anak untuk ngomong, karena kalau kayak begini kan pada diem doang kan. Kalau di sekolah juga kan kalau kayak gini mereka cuma iya. Tapi kalau ini kan ngobrol, cerita. Jadi saya pernah om kayak gini, udah kita ibadahnya sebentar aja, setengah jam. Kalian mau ngobrol, mau main silakan. Bener. Mereka di dalam gereja muter-muter, lari-lari. Tapi nggak apa-apa, saya senang. Terus mereka bilang, nggak apa-apa Ci, nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa, lari sana. Dia bingung gitu, kenapa kok boleh? Udah kamu udah jarang main keluar, udah Cici kasih kamu mau lari di luar. Kasihan om, kasihan banget. Lalu abis itu dari conversation, terus secara teologi juga kita para sahabat anak kita juga kalau mengajar sekarang teologi kita juga harus benar-benar berubah. Teologi kita itu harus lebih banyak tentang penguatan iman, membangun hidup dengan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Lalu kita bahas juga kepada anak-anak untuk jangan takut, harus yang namanya berserah sama Tuhan tapi nggak boleh pasrah. Beda ya om, antara berserah pasrah gitu. Kalau pasrah ya udah deh mau ke depan mau kayak gimana, udahlah gitu ya. Tapi kayak berserah sama Tuhan daripada pasrah. Jadi teologi kayak kita kayak gitu. Terus saya untuk kelas besar saya juga ngebahas soal gini, gimana kalau seandainya doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Saya pernah membahas itu sama anak kelas besar baru-baru ini gitu. Karena maksud saya gini, mereka setiap kali saya ada ibadah, saya izinkan mereka, saya bilang sama mereka, kita doa syafaat yuk. Kamu doa buat orang yang medis, kamu doa ini. Nah, tapi kenyataannya om, sampai hari ini kan medis belum, maksudnya gini, belum turun. Sedangkan kita sebagai pelayan anak, kita ini mempromosikan kedahsyatan Tuhan. Iya dong om, kalau sakit Tuhan sembuhkan, kalau yang susah Tuhan Yesus baik apa. Terus apa yang terjadi ketika kita di masa menunggu mujizat Tuhan kayak gini? Nah, teologi kita itu harus juga kita bahas itu sama anak-anak supaya mereka jangan jadi hal yang tabu. Jadi hal yang tapi tentunya ini untuk orang-orang yang kalau puji Tuhan di tempat saya ada yang mungkin udah sekolah jadi bisa membahas itu. Kalau nggak saya yang bahas gitu kayak gimana kalau doa kita nggak dijawab. Terus ada yang bilang ya belum waktunya aja Ci. Iya betul gitu. Jadi saya itu harus dibahas supaya nggak tabu. Lalu secara liturgi juga kita juga harus ada kayak nggak boleh ada altar pegang, salaman gitu. Itu juga kan berubah. Kolektor harus ada di akhir ibadah karena nggak boleh pegang uang. Terus habis itu harus siapin tempat cuci tangan dan sebagainya macamnya. Itu new normal untuk pelayanan anak sekarang ini saya ngelihat seperti itu gitu. Tapi gini, ujung-ujung peran orang tua itu yang lebih sangat penting untuk di rumah kita sebagai guru sekolah minggu atau sebagai pelayan anak, sahabat anak ini kita bisa mengadakan kayak seminar dan sebagainya macamnya tetap offline. Tapi kalau sementara ini kalau memang kita tidak punya kayak gini fasilitas atau kita belum ngerti apa segala macam, jadilah pendoa buat mereka dan itu konseling buat mereka. Karena pada waktu Grace dipilih untuk menjadi ketua bidang pelayanan anak di BPH Sinode GPA se-Indonesia, ternyata memang Grace sudah mempreparing ya dengan program-program yang juga di dalamnya ada online ya Grace ya. Ya, karena saya pengalaman di SPY itu Om, yang sahabat pelayanan anak Indonesia. Iya, betul. Saya udah pengalaman di situ, jadi saya udah kayak saya nggak bisa akses anytime datang. Saya jadi gini, kalau udah datang saya udah tinggal pendekatan doang. Kenapa, ada apa, langsung training semua saya di situ, training semua dari YouTube, nanti sampai sana sih cuma KKR doang biasanya. Baik, ini ada pertanyaan Grace dari Tika Sulaiman, kayaknya Ko Paulus ya, Ko Paulus atau istrinya saya juga nggak tahu nih. Cinoni, ini pertanyaannya gini, Cinoni minta tipsnya dong jika akan membuat ibadah online anak. Berapa waktu yang paling ideal untuk anak bisa tetap stay atau fokus? Sebaiknya program apa yang akan kita tayangkan untuk anak mengingat usia yang beda-beda? Itu pertanyaannya, Grace. Citika, saya berdasarkan pengalaman saya aja ya. Saya nggak bisa kasih berapa ideal. Kembali lagi karena ini sesuatu hal yang juga buat saya.
Jadi saya nggak bisa tahu, tapi kalau saya itu nggak boleh lebih dari 35 menit. Jadi 32 menit, 28 menit itu udah maksimal. Nah, terus kalau misalnya usia yang berbeda-beda, Ci, biasanya saya gini, misalnya minggu ini saya akan lebih banyak ngomong pakai bahasa kelas besar, kelas 5 ke atas. Nah, minggu depan saya pakai alat peraga yang boneka tangan. Minggu depannya lagi pakai gambar doang gitu. Jadi saya akan variasi setiap minggunya supaya karena kita nggak bisa bikin kayak 3 video untuk kelas balita, kelas pratama, kelas madya, nggak bisa. Jadi kita pintar-pintar di minggu ini fokus ke anak-anak kecil, jadi boleh nyanyi lagu Happy ya. Minggu depan nggak boleh nyanyi Happy ya, lebih lagu kayak lagu yang lebih anak kelas besar gitu. Saya bandingnya begitu aja gitu. Yang menarik ada dua hal sebetulnya ketika Grace menjelaskan tentang perubahan-perubahan apa sih yang dilakukan oleh Grace ketika di era new normal seperti ini untuk melakukan pelayanan terhadap anak. Yang pertama adalah bagaimana ternyata pola pelayanan mereka Grace itu bukan hanya sekedar berubah untuk mendekati terhadap anak-anak, tetapi juga di dalamnya bagaimana juga bikin pendekatan terhadap orang tua mereka ya, Grace ya. Iya, itu penting banget. Dua ini kan yang sebetulnya menurut saya harusnya terintegrasi ya, tidak boleh terpecah atau terfragmen. Artinya kita tidak hanya sekedar melayani anaknya, lalu kemudian kita melepaskan orang tuanya kan, kira-kira begitu kan? Iya, betul. Karena istilahnya gini kan, Grace, seperti di dunia pendidikan sekuler, bahwa banyak orang tua menganggap bahwa anak mereka itu setelah di sekolah selesai gitu loh urusan mereka. Sementara di rumah dianggap biasa saja. Nah, padahal kalau kita juga bicara tentang ibadah offline seperti Grace bilang tadi, pertemuan kita dengan anak-anak di hari Minggu itu kan hanya dihitung jam ya, Grace ya. Betul. Bahkan menit. Sementara sesudah itu kan dia kembali lagi ke rumahnya. Berarti peran orang tua untuk mengembangkan anak mereka dari sisi spiritualitas itu ternyata penting ya, Grace. Penting banget Om. Itu pertanyaan saya gini, Grace. Pertanyaan saya adalah bagaimana mereka Grace melakukan pendekatan terhadap orang tua anak? Ini ngomongin offline atau online ya Om? Kalau dia bersifat online. Sekarang kan kalau di era new normal ini, tapi kalau di tempat Grace kan sekarang sudah offline ya? Udah. Kalau offline, kalau saya offline biasanya gini, para koordinator maupun saya nih sebagai pelayan anak gini, saya kalau udah pulang saya di dekat anak-anak, karena menurut saya gini, pelayanan anak yang adalah ketika saya mendekati orang tuanya, karena di situ khotbah saya akan lebih relevan, saya tahu mau khotbahin anak apa, supaya anak-anak juga dapat firman Tuhan ya. Contoh ada orang tua yang bilang, aduh anak saya main game terus, ya udah minggu depan saya ngebahas soal kecanduan game gitu. Jadi pelayanan anak saya lebih relevan karena saya tahu apa aja yang menjadi keluh kesah orang tuanya karena keluh kesah orang tua di rumah kena ke anaknya juga, stop main game, terus orang tua bawel apa kayak gitu. Jadi saya ngebahas kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak online, saya tuh saya pribadi nih Om, saya ini ngeliatin IG-nya. Kebetulan kebanyakan kan orang tua itu atau kayak saya lihat ada minggu saya juga ada anak di G-Kids juga, dia ikut di sini. Saya suka liatin tuh IG-nya. Saya perhatikannya sebenarnya di situ. Atau misalnya kayak pelayanan halo apa kabar juga bisa. Tapi kalau dengan IG itu saya tahu salam ya Ci, buat anaknya kangen nih udah lama gak ketemu gitu. Jadi lebih kayak pendekatan kayak gitu. Jadi jangan waktu kita ngeliat ada foto anaknya kita komen gitu. Hai, apa kabar? Cici kangen ya sama kamu gitu. Jadi kita komunikasi. Apalagi sekarang juga online kan, kita nggak bisa ketemu online. Kita melalui IG, story. Terus kalau kita tiba-tiba diingetin Tuhan si A, kita WA dia. Gitu. Jadi monitoring itu juga penting ya, Grace, terhadap pelayanan anak ya. Jadi pendekatan-pendekatan itu ternyata yang dilakukan ya. Karena memang tadi sangat penting antara anak dan orang tua. Kita tidak bisa hanya sekedar fokus pada anak mengabaikan orang tua gitu ya. Sekali lagi. Karena perkembangan secara spiritualitas itu kan harusnya bertolak dari rumah. Dan itu merupakan peran orang tua yang paling penting gitu ya. Saya setuju. Cuman sorry Om, saya potong gini. Kendala para pelayanan anak sekarang adalah, atau pelayan anaknya sahabat anak, kadang-kadang sahabat anak itu dia ini terlalu fokus sama anaknya karena dia tidak bisa komunikasi dengan orang tua. Jadi bukan dia nggak mau. Dia nggak mau. Saya perhatiin gitu. Ada kayak guru-guru yang hebat di depan, tapi giliran ketemu orang tuanya cuman kayak halo, apa kabar, mami, om.
Apa sih yang menjadi masalah kalau di komunikasi itu, Grace? Rata-rata kalau di pengalamannya Grace yang Grace dapat. Kalau orang tuh biasa takut, Oke. ketakutan. Kalau saya banyak Hmm. nanya, kira interogasi nggak ya? Kalau saya kayak Hmm. kepo nggak ya? Saya mesti nanya apa sama dia? Kan kita nggak suka ngomong. Jadi apa yang mesti saya sampaikan gitu? Jadi kebanyakan Hmm. orang-orang para pelayan anak itu untuk komunikasi ke orang tua itu segan, takut, dikira Hmm. kepo, apa nggak punya relationship, tiba-tiba kita nanya dia. Jadi itulah yang menjadi kendala kadang-kadang para pelayan anak, para sahabat anak di luar sana. Nah, yang menarik lagi Grace tadi ada lagi tuh saya lihat. Jadi bagaimana juga pada akhirnya di new normal ini, jadi gini, istilah guru itu memang sebetulnya kurang tepat menurut saya kalau Iya, kita berbicara tentang pelayanan anak, sebab di iya, dalamnya kalau guru tadi kata Grace ada kritik mengkritik di situ. Lalu pendekatannya kita memang agak sedikit berbeda kalau kita bicara dari sisi guru gitu. Makanya di Roma menjadi konsep pelayan ya, konsep pelayan. pelayan ya. Ya, kalau saya Secara teologis sebetulnya Grace, ya apa? Sorry Grace. sahabat anak, sahabat anak. Sahabat anak ya. Jadi Jadi kalau atau jadi sebetulnya spy, penekanannya lebih anak. kepada friendly-nya ya. Ya, ya. Kalau kalau Jadi untuk lebih kepada hubungan. hubungan, ya. Hubungan Nah, antara kita sama anak dan kita sama orang tuanya juga. Jadi kita sahabatnya mereka gitu. kadangkala kan saya perhatikan para pelayan Tuhan yang melayani di sekolah minggu yang istilahnya kita dari dulu kan begitu ya. Memang kadangkala selalu bertindak dan selalu mengambil posisi sebagai seorang guru sih ya, seperti di dunia sekuler jadinya. Dan itu yang kadangkala pada ini saya melihat bahwa nggak nyambung ini, nggak Hmm. nyambung. Atau gini Om, tapi kalau saya menganggap begini, satu pelayanan itu atau organisasi itu saya butuh orang-orang yang kayak seperti yang tadi yang yang gini, walaupun dia kakak tapi dia membawa dirinya sebagai seorang guru gitu. Oke. Ya, saya butuh orang kayak gitu karena dia bisa kasih disiplin Mm-mm. ya. Dan Mm-mm. saya butuh orang-orang yang kalau di pelayanan anak saya yang kayak emak-emak, ada yang kayak mama, bawel kayak mama. Terus kayak ngocehin anak-anak suaminya kayak emak-emak gitu. Saya kadang-kadang ngelihat kayak, kok anak-anak juga bisa respon. Anti mah, kan kayak gitu kan anti mah, nggak gitu, anti. Mm. Tapi respon. Jadi, walaupun dia Mm. dipanggil anti, tapi kayak teman juga. Mm. Jadi saya kadang-kadang gini, walaupun saya berharapnya, oh iya kayak harus jadi kayak kakak, harus begini, idealnya seperti ini. Tapi menurut saya sekarang kalau saya perhatiin dalam pelayanan, saya butuh orang-orang kayak emak-emak, saya butuh yang kayak guru juga, saya butuh juga yang galak juga. Jadi itu bikin variasi pelayanan kita jadi lebih berwarna. Jadi kita tahu Mm. ketika ada anak yang kayak, aduh nih guru, ini guru terlalu diem. Jadi ada ya Om yang kayak guru nih, diem. Kalau dibilang guru ideal, Mm. nggak bisa tuh kayak, shalom adik-adik, nggak bisa. Tapi nih anak Mm. tapi setiap minggu dia bawa coklat sama permen. Dia diem Mm. aja. Jadi buat kamu nih, buat kamu. Nah kayak gitu kan saya juga butuh, Om. Pelayan Nah, anak. Grace, saya pengen tahu, Grace, kalau itu memang yang sangat menarik, kira-kira kalau mau dibikin presentasi, Grace, mana yang sebetulnya lebih efektif? Apakah pada konsep sahabat anak atau pada guru gitu? Yang lebih eh, efektif kalau di presentasi, sahabat berapa anak. persen? Sahabat Sahab- anak ya? sahabat anak, sahabat anak. Sahabat anak Karena itu soalnya konsepnya gini kali, bervariasi. Grace ya. Betul, karena mungkin kalau kita bicara tentang sahabat anak, dia nggak hanya sekedar hadir pada waktu dia mengajar atau sebagai seorang guru ya. Ya, Tapi dia bisa hadir kapan saja. Karena kan betul. Dan dia namanya, mesti tahu, Om. Sebagai sahabat, dia mesti tahu apa yang sahabatnya suka. oh itu Jadi dia. kita bisa ngomongin kayak misalnya kayak, kamu tadi main apa? Minecraft. Kalau kayak guru, apa itu Minecraft? Jangan kamu main Minecraft. Kalau kita Minecraft, apa sih Minecraft gitu? Coba ajarin Cici kayak apa? Oh, kayak gini. Iya. Sering ya. Nah, Itu kan sangat Grace, apakah kadangkala itu yang membuat anak-anak, kalau dari sisi guru ya, kan kita dari dulu juga dengar guru sekolah. Apakah memang itu juga salah satu faktor pada akhirnya anak-anak nggak mau ibadah ya di sekolah minggu ya, karena itu tadi sifatnya guru dan seterusnya itu. ya mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab ya. Cuman saya rasa kayaknya Hmm, untuk sekarang penyebab yang lain juga banyak ya Om ya. banyak Kayak ya, faktornya ya, terlalu banyak terlalu sebetulnya. banyak ya. Tapi mungkin itu bisa jadi ya bisa jadi penyebabnya salah satunya. Oke. Nah, yang berikut lagi Grace tadi menarik ya. Dari sisi tema pun ternyata mereka Grace pikirkan itu ya. Artinya teologinya apa yang mau disampaikan. Jadi fokus pengajarannya ke arah mana gitu ya.
Iya Om, Nah, membahasakan kan itu kalau kita bicara dari sisi teologis juga sangat penting ya, supaya iya dia relevan dengan konteks mereka sebagai seorang anak. betul betul. Tapi diingat juga kalau anak zaman sekarang tuh cepet banget dewasanya. Jadi Hmm, kayak mhm. bahasa-bahasa yang kita kira anak-anak nggak ngerti, kadang-kadang mereka ngerti. Jadi kita lihat aja gitu. Kalau kita udah bawain terlalu berat, kita tanya kalian paham nggak? Kalau dia bilang enggak, kita ulang Hmm. lagi. Karena pasti ada sebagian anak yang paham gitu. Ada. Nah, lalu kemudian di era pandemik ini juga salah satu juga yang dipikirkan mereka Grace tadi itu kan adalah masalah durasi waktu ya. Ya, Karena kan selama kita belum menemukan yang namanya antivirus COVID ini kan yang corona ini durasi waktu itu tuh sangat penting ya bagi mereka ya. iya, iya, betul. Durasi waktunya. Berapa Cuman lama rata-rata gitu, Grace? kalau kalau saya sih nggak lama Om, biasanya kayak karena saya ngeliatin gitu kalau anak-anak aja udah sejam aja udah mulai restless gitu kayak goyang-goyang gitu mau Hmm. gimana. Jadi saya kayak 28 menit maksimal 32 menit. Kalau udah 35 menit kebetulan saya ngedit juga 30 menit biasanya saya udah kurangin lagi, udah saya kurang. Hmm. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nah, lalu kemudian apa yang sudah mereka Grace lakukan sebetulnya di era new normal ini untuk istilahnya gini, menyadarkan pada orang tua bahwa mereka tuh punya peran penting ternyata terhadap pelayanan anak mereka di rumah hubungan dengan pertumbuhan spiritualitas. Saya jujur ya Om, saya perhati nih ya. Saya belum buat apa-apa nih Om, saya belum buat kayak Om Hmm. itu orang tua udah nyadar sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya dengar kesaksian banyak banget, baik itu dari anak-anak anak-anak gekit saya gitu ya, anak-anak pelayanan saya. Mereka bilang, iya Ci, di rumah jadi ada doa malam, jadi ada Hmm. mesbah keluarga. Oh, jadi dalam hati saya, oh iya ada bagus tuh juga. Jadi di rumah mereka pada ngumpul sendiri, doa sendiri gitu. Padahal kita belum Hmm. melakukan apa-apa gitu. Mereka udah doa sendiri dan memang kebetulan puji Tuhannya saya sudah memprepare anak saya gitu. Anak-anak Hmm. pelayanan ada kayak doa, saya ada namanya program aku ingin belajar berdoa, itu setahun bisa 4 kali mereka diajar menyembah Tuhan, berdoa, dan di sana saya sampein gitu kalau misalnya kamu lihat papa mama berantem di depan kamu dan kamu nggak tahu mau gimana, kamu teriak panggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong gitu, nanti Hmm. udah yang papa mama diem, dan bener gitu, ada orang tua cerita sama saya, iya Ci di mobil lagi berantem, saya lagi debat sama papanya, abis itu anak saya teriak Tuhan Yesus tolong, langsung saya diem ketawa dalam hati saya, haha gue yang ngajarin tuh gitu. Jadi udah apa, udah tertanam di mereka kayak gitu, jadi nggak perlu saya ini ya, kebetulan kesadaran udah ada gitu. Nah, yang lagi menarik buat saya tadi itu tadi ya. Lalu begini, mereka Grace coba melibatkan anak-anak sekarang dalam ibadah ke dalam bentuk liturgi sekarang ya. Ya. Seberapa efektif sih liturgi yang mereka Grace buat itu untuk enjoy-nya mereka apa ya, mau bertahan begitu dan menikmati ibadah gitu. Eh, Maksudnya kan saya ajak mereka untuk pelayanan ya, untuk mereka bisa Mm-mm. pelayanan dengar gitu. Kalau saya lihat sementara ini malah malah enjoy, malah mereka kayak Enjoy ya. enjoy banget karena mereka kayak, ma ayo ma datang pagian, aku pelayanan gitu, malah jadi ngegosip mamanya. Kalau bilang kayak gitu enjoy, malah mereka lebih enjoy karena mereka nggak Mm. cuma duduk doang nikmatin, mereka terlibat langsung. Mm. Jadi semua rekan-rekan yang gabung dengan kita malam hari ini, saya simpulkan bahwa sangat menarik sebetulnya ketika kita berbicara tentang pelayanan anak di era new normal. Sebab apa yang kita hadapi akhir-akhir ini adalah sesuatu yang tadinya kita nggak bisa prediksi apapun. Dan kita tidak pernah memikirkan, bahkan tidak ada preparing dari diri kita sendiri, termasuk gereja, untuk menghadapi yang namanya era baru ini gitu ya. Nah karena itu memporak-porandakan sebenarnya dalam tanda petik ya model pelayanan kita, bahkan tadi Grace mengatakan teologianya pun berubah gitu, karena ada hal-hal yang perlu kita ajarkan yang sekarang harus relevan dengan era new normal ini gitu ya. Jadi sesuatu yang baru, tatanan yang baru yang sebetulnya memaksa kita sebagai guru-guru, saya menggunakan kata guru lagi, sebagai sahabat anak ini untuk mampu beradaptasi dengan era ini. Dan bahkan ternyata menarik, ada model bahkan pola pelayanan yang diterapkan tidak lagi menggunakan hal-hal yang lama gitu, tapi kepada hal-hal yang baru, termasuk di dalamnya adalah merubah cara berpikir kita dari guru sekolah minggu kepada menjadi sahabat anak gitu ya, menjadi sahabat anak. Dan yang menarik buat saya adalah bagaimana penjangkauan ternyata terhadap anak dan orang tua itu sangat penting. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan tetapi terintegrasi.
Karena saya sepakat sekali dengan Grace, saya setuju sekali bahwa tanggung jawab di mana anak bertumbuh secara spiritualitas dan dia bisa berhasil itu selalu dimulai dari rumah. Nah, itu peran orang tua itu sangat penting sekali. Karena itu bagaimana orang tua mengequip diri, membuild up dirinya dengan apa ya? Dengan hal-hal yang sangat penting untuk membawa anak mereka lebih dekat dengan Tuhan, itu sangat penting buat saya. Itu sangat menarik. Jadi bagaimana sekarang memang perlu dipikirkan orang tua untuk membina anaknya di rumah, karena kalau nanti di gereja meskipun sudah offline tadi kata Grace, itu paling waktu mungkin cuma sekitar 30 ya, sampai 32 sampai 35 menit ya Grace. Nah sesudah itu dia kembali lagi ke rumah, berarti kan bayangkan itu ada 7 hari lamanya, 6 hari lamanya dia dengan orang tuanya. Dan yang menarik lagi bagi saya, di era new normal ini ternyata peran para sahabat anak bukan hanya sekedar di face to face ketemu atau online, tapi memonitoring itu sangat penting. Itu bentuk care kali ya Grace ya, bentuk care care kita terhadap mereka bentuk supaya sahabat istilahnya anak. bentuk sahabat anak supaya posisi kita bukan hanya sekedar menjadi guru bagi mereka, tapi betul-betul menjadi mentor, mungkin bapak sebagai seorang sahabat untuk kita bisa tahu apa sih persoalan yang mereka alami dan seterusnya. Memang nggak gampang ternyata melayani anak di era yang baru ini gitu. Banyak hal yang kita harus lakukan, termasuk di dalamnya adalah para sahabat anak. Dia harus mengupgrade diri dalam teknologi gitu ya. Dia harus membangun dirinya supaya bisa tahu tentang teknologi, menggunakan berbagai macam alat yang ada hubungan dengan teknologi. Termasuk di dalamnya ternyata merubah teologi dalam mendidik dan mengajar kepada anak-anak. Saya kira itu paling penting, poin penting bagi kita untuk kita pegang malam hari ini. Nah, Grace, terakhir, ada yang Grace mau sampaikan secara lebih khusus kepada sahabat anak atau yang kita kenal dulu guru sekolah minggu? Ya, Silakan, Grace. Kalau saya mungkin kayak gini ya, dalam hal teologi takutnya jangan nanti akhirnya membani itu saya ke sekolah teologi saya mesti gimana gitu. Intinya kalau saya ini dasarnya ya sahabat anak, dasar saya cuma gini doang. Saya punya ponakan saya doa setiap malam, Tuhan tolong supaya virus coronanya pergi. Tapi sampai hari ini virus corona nggak pergi, dan saya sebagai guru sekolah minggu atau sahabat anak, saya terus setiap minggu menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Orang mati dibangkitkan, yang buta disembuhkan, tapi ketika saya begini saya mesti gimana gitu kan. Nah jadi itu dasar doang, itu dasar. Lebih praktikal jadinya ya. Fakta di lapangan yang relevannya ya. Betul. Jadi sehingga saya harus bagaimana. Nah di situ baru saya kayak oke, berarti saya harus kayak gini, saya harus menjelaskan tentang waktu Tuhan dan sebagainya macamnya. Jadi para sahabat anak jangan khawatir, ini pelayanan anak kita dan panggilan kita tidak akan pernah berubah. Kalau para sahabat anak Tuhan tempatkan di pelayanan anak, itu panggilanmu tetap bertahan. Kemanapun kau pergi, bawalah statusmu sebagai sahabat anak dan pelayanan anak. Yes. Jadi kalau engkau di toko buku, cari buku tentang anak. Kalau engkau lagi YouTube, cari tentang anak. Jadi statusmu kau bawa kemanapun kau berada, sehingga kita upgrade terus. Dan kalau kita punya pelayanan anak, terus komunikasi dengan orang tuanya, sehingga pelayanan kita relevan. Pelayanan kita bukan dari Tuhan doang, tapi kita dengar dari orang tua, anak saya kayak begini. Nah, kita bawa itu di pelayanan anak kita, jadi mereka bisa dengar sisi dari firman Tuhan, bukan dari mamanya doang. Grace, sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati ya Om, salam buat tante Tuhan semuanya. Tuhan berkati, ya. Para sahabat anak, thank you ya.